Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Publik Islam dengan dosen pengampu Bapak Erdi Ridho Ismawadi. Ya, di sini dengan judulnya Keuangan Publik di Indonesia dan aplikasi kasus kebijakan fiskal di negara-negara muslim. Di sini kita langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu ada permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi oleh negara Islam. Yang pertama itu adalah permasalahan internalnya. Permasalahan internal yang dihadapi negara Islam antara lain adalah korupsi. Korupsi adalah permasalahan yang sangat-sangat serius yang dihadapi oleh banyak-banyak negara Islam. Korupsi ini telah menghambat pembangunan dan juga kemajuan negara Islam. Korupsi terjadi karena berbagai faktor, antara lain lemahnya penegakan hukum, budaya suap menyuap, dan juga kurangnya transparansi. Kemudian korupsi di negara-negara Islam dapat dilihat dari berbagai indikator seperti tingkat pendapatan per kapita yang rendah, tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, tingkat kemiskinan yang tinggi, serta tingkat pengangguran yang tinggi, dan juga infrastruktur yang buruk serta tingkat kualitas pendidikan yang rendah. Kemudian ada kemiskinan. Kemiskinan adalah permasalahan yang juga sangat serius dihadapi oleh banyak negara Islam. Kemiskinan terjadi karena berbagai faktor, antara lain ketimpangan pendapatan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan juga konflik. Kemiskinan di negara Islam dapat dilihat dari berbagai indikator seperti tingkat pendapatan per kapita yang rendah, tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, serta tingkat kemiskinan yang tinggi. Selanjutnya adalah konflik antar kelompok di negara Islam. Konflik antar kelompok adalah permasalahan yang juga sering terjadi di banyak negara Islam. Konflik ini terjadi karena berbagai faktor, antara lain perbedaan agama, etnis, dan juga kepentingan. Konflik di antar kelompok di negara-negara Islam ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan harta benda, korban jiwa, gangguan stabilitas keamanan, dan penghambat pembangunan. Kemudian juga ada permasalahan eksternalnya, Pak. Permasalahan eksternal yang dihadapi oleh negara Islam antara lain adalah imperialisme. Imperialisme adalah upaya suatu negara untuk menguasai negara lain. Imperialisme ialah menyebabkan banyak negara Islam menjadi dijajah oleh negara-negara barat, sehingga banyak masuk warga-warga asing ke negara-negara muslim. Kemudian juga imperialisme di negara Islam dapat dilihat dari berbagai indikator seperti penjajahan oleh negara-negara barat, kemudian juga pemisahan negara-negara Islam, serta blokade ekonomi. Kemudian juga ada intervensi asing. Intervensi asing adalah campur tangan suatu negara dalam unsur negara lain. Intervensi asing telah menyebabkan banyak negara Islam mengalami konflik dan juga kekerasan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Usman Alika. Akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Intervensi asing di negara-negara Islam dapat dilihat dari berbagai indikator seperti serangan militer, pemberontakan, aksi terorisme, pemisahan negara. C. Terorisme. Terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu demi keuntungan politik. Terorisme di negara Islam ini dapat dilihat dari berbagai indikator seperti serangan bom, pembajakan, penembakan, dan pengambilan sandera. B. Dampak permasalahan terhadap pembangunan dan kemajuan negara Islam. Permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi negara-negara Islam telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap pembangunan dan kemajuan suatu negara Islam. Antara lain, 1. Hambatan pembangunan. Permasalahan internal dan eksternal telah menghambat pembangunan di negara-negara Islam. Yang kedua, gangguan stabilitas keamanan. Permasalahan internal dan eksternal juga mengganggu stabilitas keamanan di negara-negara Islam. Hal ini dapat dilihat dari segi terjadinya konflik antar kelompok, aksi terorisme, dan intervensi asing. Yang ketiga, kurang dipercaya. Permasalahan internal dan eksternal yang telah membuat negara-negara Islam kurang percaya dan oleh dunia internasional.
Hal ini dapat dilihat dari rendahnya daya saing negara-negara Islam di dunia internasional. C. Solusi untuk mengatasi permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan eksternal yang dihadapi negara-negara Islam diperlakukan upaya antara lain sebagai berikut. Upayanya: 1. Memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Membangun toleransi dan kerukunan antar kelompok, menolak intervensi asing. Dengan mengatasi permasalahan internasional, negara-negara Islam dapat mencapai pembangunan dan kemajuan yang lebih baik. D. Aplikasi kebijakan fiskal dan negara-negara muslim. 1. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan menjalankan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara digunakan untuk mencapai stabilisasi ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara yang lebih maju. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Kebijakan fiskal di Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal yang pro-rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini diwujudkan melalui pemberian subsidi, bantuan sosial, dan perlindungan sosial. C. Kebijakan fiskal di Turki. Pemerintah Turki menerapkan kebijakan fiskal yang adil untuk mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan ini diwujudkan melalui peningkatan pajak progresif dan pengenaan pajak karbon. Pajak progresif adalah pajak yang tarifnya semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pendapatan. Pada tahun 2023, pemerintah Turki meningkatkan tarif pajak penghasilan untuk pendapatan di atas 100.000 lira Turki atau sekitar $10.000 Amerika Serikat. Pemerintah Turki juga mengenakan pajak karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2023, tarif pajak karbon untuk batu bara adalah $12 Amerika Serikat per ton. Dan tarif karbon untuk minyak bumi adalah $6 Amerika Serikat per ton. Penutupnya, kesimpulan yaitu berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, negara Islam telah mengalami berbagai macam permasalahan, baik internal maupun eksternal. Permasalahan ini telah menghambat pembangunan dan kemajuan negara Islam. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang serius dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia internasional. Yang kedua, untuk mengatasi permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi negara Islam, diperlukan upaya yang serius dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia internasional. Yang ketiga, kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting untuk mencapai pembangunan dan kemajuan di negara-negara muslim. Kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu negara-negara muslim untuk mencapai tujuan-tujuannya, seperti mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial.